Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kali ini saya ingin membahas lagi dan mempraktekkan tentang abstract data type. Mereview dari materi teori kemarin, ya, pembuatan abstract data type itu bisa dibuat di dalam Python dengan menggunakan kelas. Jadi dikatakan ya di sini kelas itu erat hubungannya dengan objek ya. Objek itu merupakan data abstraksi yang menangkap representasi internal melalui data atribut dan interface yang berinteraksi melalui metode, fungsi atau prosedur. Di Python, implementasi data abstraksi menggunakan kelas. Nah, kelas merupakan dasar dari pemrograman berorientasi objek ya, atau object oriented programming. Dan dalam mengimplementasikan tipe data abstrak ya, di sini disebut juga ADT ya. Jadi penggunaan kelas itu untuk OOP dan untuk mengimplementasikan ADT. Berbeda dengan program yang kemarin. Jika kemarin itu kita membuat program Python tapi semi prosedural. Awalnya kita menulis program itu tulis saja ya, urut dari atas ke bawah. Lalu kalian lama-lama diajari dengan menggunakan fungsi. Ya, dan berikutnya saat ini menggunakan ADT. Pada saat Anda menggunakan fungsi, Anda sudah belajar untuk membuat program dengan lebih mudah ya. Seharusnya jika Anda memahami pembuatan fungsi, pembuatan program akan lebih mudah karena lebih mudah di maintenance dan mengurangi duplikasi kode. Nah, pada saat Anda membuat kelas ya, atau membuat ADT menggunakan kelas, di sini Anda itu diajak untuk membuat program yang sudah terstruktur di awal ya, Jadi Anda diajak untuk memikirkan bagaimana cara program itu berjalan terlebih dahulu sebelum membuat program secara kalau kalian nulis dari atas ke bawah tanpa ada alur pemikiran, pastinya apa yang Anda buat itu cukup seperti Anda itu menulis dulu, berpikirnya itu belakangan. Tapi kalau dengan Anda membuat ADT, Anda itu diajak untuk berpikir dulu apa saja yang bisa dilakukan oleh program ya, apa saja atribut yang dimiliki, apa saja metode yang dimiliki ya. Jadi di sini kelas itu punya atribut dan metode. Nah, kemarin di slide teori, di slide ini sudah ada contoh kode, yaitu kelas koordinat. Kelas koordinat ya, mungkin saya buka. Jika Anda lihat ya, kelas koordinat ya di sini, dia punya nah, saya jelaskan dulu, review lagi dari awal ya. Yang namanya kelas ya, saya tulis ya, kelas memiliki atribut dan metode atau fungsi. Di kelas memiliki atribut atau metode, atribut dan metode atau fungsi. Kelas ya, kelas memiliki fungsi khusus, yaitu konstruktor dan destruktor. Jadi ada dua, konstruktor, pembangun, dan penghancur. Nah, dev init ini adalah fungsi pembangun.
fungsi konstruktor. Ini ya. Jadi init ini adalah fungsi konstruktor. Kelas koordinat ya. Ini kelas koordinat untuk membuat koordinat. Titik koordinat itu terdiri dari 2 titik ya, seperti yang sudah saya jelaskan di materi teori. Nah, kembali lagi fungsi konstruktor ya. Fungsi konstruktor ini adalah fungsi pembuat titik koordinat atau pembuat koordinat. Nah, fungsi khusus ini baik konstruktor maupun destruktor ini otomatis dipanggil oleh Python. Otomatis dipanggil. Kalian belajar bahasa pemrograman lain misalnya Java, ya, konstruktor juga otomatis dipanggil. Konstruktor otomatis dipanggil saat objek dibuat. Sedangkan destruktor dipanggil saat objek dihancurkan. Kapan objek dihancurkan? Saat coding selesai. Ya, saat selesai coding itu dipanggil atau selesai coding itu dijalankan, destruktor akan dipanggil. Ya, jadi itu ya, ada konstruktor dan destruktor. Ini adalah fungsi khusus yang dipanggil saat Anda membuat kelas, ataupun dalam konteks yang kita bahas saat ini adalah ADT, Abstract Data Type. Nah, jadi di sini ini adalah kelas koordinat ya. Nah, tadi kelas koordinat itu hanya segini aja ya, line 3 sampai dengan line 6. Yang main program ini beda lagi. Ya, ini beda lagi. Ini sebetulnya main program. Nah, pertanyaannya, Pak, destruktor ini kok tidak ada? Ya, tidak ada pun tidak masalah, tapi tidak ditulis pun tidak masalah ya. Tidak ditulis di coding ini tidak masalah, karena otomatis dibuat oleh Python. Ya, otomatis dibuat oleh Python. Dia sudah punya default. Seandainya konstruktor ini tidak ada pun sebetulnya juga sudah punya default, tapi sebaiknya memang ketika Anda membuat objek lebih enak Anda membuat ada konstruktornya. Nah, kita coba ya. Command prompt-nya di sini. Nah, saya akan coba jalankan ya coding koordinat ini. Hasilnya seperti ini. Bisa Anda lihat. Nah, ini ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada titik C, ya, X-nya berapa? Ini muncul dari main programnya. Titik C koordinat 4,5, titik asal koordinat 0,0. Ya, X-nya berapa? Titik C, X 4,5, titik asalnya X-nya 0, Y-nya 0. Ini hanya untuk menyajikan ini saja. Nah, pertanyaannya, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih kok kita harus membuat seperti ini? Sebetulnya ADT itu untuk apa sih? Atau objek itu untuk apa ya? Karena ADT di sini implementasinya menggunakan kelas. Kelas itu adalah sebuah abstrak, ya. Kelas itu abstrak ya, abstrak. Dan objek itu real atau instannya abstrak. Objek itu real atau instannya abstrak, atau kata lainnya instannya abstrak. Nah, kelasnya koordinat, objeknya di sini apa? Titik C dan titik asal. Jadi di sini ada 2 objek. Ya, instannya abstrak atau instannya kelas.
instannya kelas. Ini ya instannya kelas koordinat, objeknya titik C dan titik asal. Saya jelaskan berulang-ulang agar kalian lebih paham ya, karena di sini konsep codingnya ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Di sini kita menggunakan abstract data type, atau kalau implementasinya lebih condong dalam penggunaan kelas. Ya, jadi sudah secara tidak langsung kita sudah belajar object oriented. Padahal object oriented itu paradigmanya sedikit berbeda dengan yang tidak sedikit berbeda, ini paradigmanya berbeda dengan prosedural ya. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Lalu berikutnya ini mungkin next saja dulu ya, nanti sambil saya jelaskan lebih lagi. Nah, berikutnya di sini ada contoh coding seperti ini. Ada mylibrary.py, ada dev init, lalu dev jarak. Ya. Lalu ada dev str, ada dev del. Kemarin di slide teori sudah saya jelaskan. Dev init itu untuk konstruktor, dev del itu destruktor. Kalau self itu ini sudah bawaan Python ya, diabaikan saja. Jadi self untuk menunjuk dirinya sendiri atau menunjuk ke apa itu namanya objeknya, untuk mengisi objeknya atau kelasnya ya, menunjuk ke kelasnya. Terus di sini jarak ya, jarak ini untuk fungsi untuk menghitung jarak antara titik satu dengan titik yang lain ya, titik yang satu dengan titik yang lain. Lalu di sini ada dev str. Dev str itu untuk menampilkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Jika dev str ini dihilangkan, nanti akan berbeda hasilnya. Ya, nanti akan saya coba di sini. Lalu di sini ada main.py untuk mencoba atau mentes coding yang ada di kelas koordinat ya. Sekarang saya akan buka yang kelas koordinat. Di sini sudah saya tuliskan ya. Ada init sama ya, persis dengan slide. Init self xy ya, self x, self y, terus ada jarak, ada str. Ya. Lalu di main ya, di main codingnya mungkin ini saya tutup dulu ya, segini aja dulu ya. Nanti kita coba, nanti kita lihat hasilnya ya. Ini ada print titik C, ada print titik asal ya. Saya tambahkan codingnya biar lengkap. Jadi my library tidak saya ubah, tapi pada main saya tambahkan ada titik di sini ada titik C koordinat 4,5, titik asal koordinat 0,0. Lalu di sini ada titik C menampilkan ya X dan Y-nya. Print titik C, print titik asal. Nah, sekarang kita coba ya, jalankan codingnya ya. Untuk importnya diganti ya, from my library import bintang. Nah, sekarang kita jalankan. Berarti yang kita jalankan hanya main aja ya, my library otomatis dipanggil. Kita hanya jalankan main saja. Python main. Nah, di sini ya. Di sini dapat kita lihat ini hasilnya. My library isinya seperti ini ya. My library isinya seperti ini. Main isinya seperti ini. Oh ya, untuk coding ininya, ini untuk memanggil main programnya saja. Ya. Nah, saya jelaskan yang printnya dulu ya. Ini untuk print titik CX ini kan tidak ada masalah ya untuk memanggil. Ini memang memanggil ini titik C, ini objek ya, objeknya. X itu atributnya ya, atributnya C Y ya, ini untuk atributnya.
Nah, atributnya. Next. Lalu di sini ada print titik C, muncul 4,5. Nah, ini fungsinya dari yang self, ya, str self ini, str self. Coba kalau str self kita tutup, ya, ini kita komen, tutup. Lalu akan saya jalankan. Hasilnya berbeda ya. Kita dilihat nih. Nah, 4,5 ini hasilnya mylibrary.coordinateObject. Nah, ini bedanya. Ini fungsi str. Fungsi str untuk mencetak ya, mencetak langsung isi dari ini ya. Return. Nah, jadi str self itu untuk mencetak atribut atau atribut dan nama-nama dari koordinat ini, ya, nama-nama dari koordinat ini. Nah, makanya ini fungsinya str. Kalau str dihapus, ya hasilnya seperti ini, ya, hasilnya seperti ini, ya, hasilnya seperti ini. My library object ini seperti ini. Tapi kalau ini diaktifkan kembali, ya, nah ini akan berbeda, ya, akan berbeda. Hasilnya akan muncul. Nah, ini fungsinya dari metode atau fungsi str. Nah, lalu yang berikutnya ada, nah, kok muncul koordinat destroy? Koordinat destroy muncul dari mana? Padahal di sini tidak ada pemanggilan koordinat destroy. Di sini muncul dari sini. Ya. Devdel self, ya, yang ini ya, destroy. Jadi ini yang disebut dengan destructor. Tadi disebut dengan destructor. Ini adalah fungsi destructor. Destructor itu otomatis dipanggil. Seandainya ini tidak kita panggil pun, dia otomatis dipanggil saat program selesai dijalankan. Makanya di sini muncul koordinat destroy. Karena di sini print class name, ya, class name dapat dari self.class.name. Namanya kelasnya itu koordinat, lalu class name-nya ini muncul di print dengan tambahan destroy. Memang ini di destroy, ya, otomatis. Ada yang constructor dan destructor. Constructor itu otomatis dipanggil saat objek dibuat. Destructor itu dipanggil saat program selesai dijalankan atau objek itu sudah tidak digunakan lagi, otomatis, ya. Nah, sekarang kita ubah lagi main programnya. Tadi kan masih ada jarak ya, jarak belum dipanggil, jarak untuk menghitung jaraknya dari titik C dan titik asal. Kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Ini adalah jaraknya. Jaraknya 6, jadi jarak 4,5 dan 0,0 ini kalau dihitung garis miringnya itu hasilnya 6,4 sekian. Ya, 4,6 sekian. Nah, sekarang ada juga perintah tipe, print tipe. Ya, print tipe. Nah, print tipe coba kita open aja ya. Kita open. Jalankan. Nah, ini ya, ini untuk menunjukkan bahwa titik asal, ya, titik asal adalah koordinat, ya, adalah kelas koordinat dari my library, ya, dari my library. Di sini dia adalah kelas koordinat. Lalu apakah titik C adalah jadi fungsi is instant itu untuk mengecek
apakah titik C adalah objek dari kelas koordinat. Ini adalah fungsi isInstan. Jadi apakah titik C ya adalah objek dari kelas koordinat. Ini fungsi dari isInstan. Kita open lagi di sini. Ya, open lagi di sini. Hasilnya. Nah, ini untuk mencetak tipe. Mencetak tipe. Jadi tipe C adalah dia punya atributnya apa saja, X dan Y. Ya, lalu dictionary ya, tipe C dictionary di sini ya. Di sini dictionary juga tidak ada, tapi dictionary itu memang bawaan. Karena dictionary itu terdiri dari apa ya? Terdiri dari dia untuk menunjukkan atributnya. Lalu di sini ada perintah del C. Ya, del C. Kita jalankan, hasilnya sama, tidak ada perubahan dengan yang sebelumnya. Tapi kalau di sini ada print, saya berikan print ini untuk sebagai debug ya, sebagai fungsi menunjukkan seperti ini ya. Nah, dia akan muncul nih. Ya. Dia akan muncul koordinat destroy ya. Apa itu namanya? Koordinat destroy. Terus di sini ada print, ada koordinat destroy. Yang di destroy berarti yang di bawah apa? Titik asal. Titik C di destroy dulu di atas, lalu titik asal di destroy di bawah. Kalau kita taruh del titik asal di bawah sini, nah, ini akan berbeda hasilnya. Nah, destroy-nya di atasnya ini semua. Paham ya? Nah, kalau sudah di destroy, kita mau ngeprint lagi titik C. Titik C kan tadi muncul XY, X-nya 4, Y-nya 5. Kita print hasilnya error. Kenapa? Karena sudah di free. Jadi destructor itu fungsinya nge-free dari memori, menghapus dari memori. Sudah terhapus, di print lagi tidak bisa. Gitu ya. Ini sedikit penjelasan ya tentang ADT. Nah, berikutnya di slide Anda diberikan latihan buat program kelas segitiga dengan dua objek, yaitu menghitung luas segitiga dan menambah kedua luas segitiga, misalnya luas A dan luas B. Ya, di sini Anda bisa membuat, di sini ada contoh coding lain ya. Saya membuat main yang berbeda, nanti kita coba juga main yang lain ya, main yang ini. Karena di sini saya langsung print semua ya, saya langsung print semua. Nah, nanti codingnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, segitiga di sini saya punya metode, di sini saya punya metode init, saya punya metode luas, di sini saya punya metode tambah. str ini adalah bawaan dan destruktornya tidak saya buat, ya delnya tidak saya buat, saya hanya membuat luas dan tambah. Init hanya untuk memberikan alas dan tinggi ya, memberikan nilai alas dan tinggi. Ini sebagai atribut ya, atribut dari segitiga, atribut instan. Lalu luas untuk menghitung luasnya ya, lalu tambah untuk menghitung luas 1 dan luas 2. Nah, di sini saya sudah punya ini ya. Di sini saya sudah punya S1 dan S2, segitiga 1 dan segitiga 2. Kita tinggal bikin segitiga ya. Ini membuat objek segitiga 1 S1 ya, di sini kan dibuat ya. Save alas, save tinggi, masuk. Jika kita jalankan, tinggal dia akan muncul. Nah, manggilnya S1.alas ya, objek
segitiga 1, alasnya apa? Objek segitiga 1 tingginya apa? Lalu kita print S1-nya. Ini di sini pakai self, jadinya dia akan muncul. Nah, kita jalankan aja. Ini hasilnya. Alas segitiga 1 4 ya, sesuai ya. Alas segitiga 1 4, tingginya 5, segitiga 2 7, tingginya 7. Lalu kita hitung luasnya. Ya, luasnya print luas S1. Ya, luas S1 itu 10, S2 24,5. Ya, segitiga 1 2 10, segitiga 2 24,5. Nah, ketika kita mau manggil tambahnya, kita tinggal gunakan ini segitiga tambah, maka dia akan masuk self, koma other. Ya. Nah, kita bisa panggil luas 1. Ini saya pecah codingnya ya. Luas 1, luas 2. Lalu hasil sama dengan luas 1 plus 2. Luas 2 saya return hasilnya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini adalah atribut segitiga kan tadi hanya alas dan tinggi saja ya. Nah, seandainya saya ingin punya atribut lain, ya, saya ingin punya atribut lain. Misalnya saya ingin menghitung jumlah segitiga, jumlah objek yang dibuat. Nah, caranya gimana? Ini sebetulnya ada atribut ya, atribut atau boleh dikatakan instan variabel ya. Biasanya instan variabel. Saya punya jumlah S, jumlah segitiga. Dan ketika segitiga ini dibuat, segitiga akan dihitung. Segitiga jumlah S sama dengan 1, berarti kan di increment, tambah. Jadi jumlah S tadinya 0 ditambah 1. Setiap kali dia menambah atau membuat objek ya, setiap S1, S2. Nah, di sini saya akan panggil ini. Dapat segitiga jumlah S segitiga, apa hasilnya? Ya, di sini memang terdapat 2 segitiga. Kalau kita bikin segitiganya banyak. Ya. Ini ya. S3, S4, S5 seperti ini ya. Kalau kita jalankan, nah, terdapat 5 segitiga. Ya. Tapi yang kita tambahkan kan di sini S1 dan S2. Ya, yang ditampilkan di sini hanya S1 dan S2. Jadi sebetulnya di dalam sebuah kelas itu memang terdapat atribut dan metode. Ya, alas dan tinggi sendiri sebetulnya dia adalah atribut juga, atribut dari segitiga. Ya, tapi di sini jika kita ingin menambahkan atribut yang tidak tidak ditampilkan langsung di dalam. Kalau alas dan tinggi ini kan tiap segitiga kan sendiri-sendiri, ya kan. Sedangkan jumlah S ini kan berlaku secara global, gitu ya. Makanya saya taruh di sini, ya, berlaku secara global. Tapi dia sebetulnya adalah atribut dari kelas segitiga, di mana kelas segitiga itu juga punya metode ya. Metodenya ada 4 ini, luas, tambah, dan STL. Nah, sebagai penutup ya, tambahan ya, penutup, saya simpulkan ya, untuk membuat coding dengan menggunakan ADT ya, dapat disimpulkan bahwa menggunakan ADT itu memiliki style coding yang sedikit berbeda atau memiliki perbedaan dengan coding sebelumnya. Ketika Anda membuat ADT, Anda harus menggunakan kelas. Karena Anda harus mendefinisikan objek atau kelas itu tuh bisa ngapain saja.
Ya, kelas itu tuh bisa ngapain saja. Anda harus mendefinisikan dulu kelas itu bisa mengapain saja. Di sini kelas segitiga bisa mencari luas, bisa menambahkan dua luas segitiga. Mungkin di sini Anda bisa menambahkan mencari luas permukaan, mencari keliling, ya kan? Selain luas ada keliling, ya. Lalu ada yang lain lagi, ya. Misalnya ini kamu tambahkan yang lain lagi bisa, gitu ya. Intinya coding di sini kamu harus terapkan dulu, harus kamu desain dulu, harus kamu bikin dulu, baru kamu terapkan di main program. Ya, baru diterapkan di main program. Seluruh fungsi-fungsinya yang ada di sini bisa diuji coba di main program. Artinya kita dituntut untuk membuat program itu terpisah, ya, antara kelas dan main program yang ada di sini. Main program ini untuk membuat objek. Jadi fungsi main program ini untuk membuat objeknya, ya, membuat objek. Sedangkan segitiga atau kelas ini untuk membuat kelasnya, ya, untuk membuat kelas atau ADT. Jangan yang main segitiga ini untuk membuat objek, ya, untuk membuat objek atau mengimplementasikannya. Mengimplementasikan kelas, ya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dulu, ya. Jika masih belum paham, masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan lagi di pertemuan Vicon, ya. Terima kasih dan selamat belajar.